Selamat sore teman-teman semua. Halo, boleh buka mic-nya Sore, dong, kita sapa-sapa dulu. Oke, sore Kak. Kak. Halo Kak. Sore Kak. Halo Kak. Sore Kak. Udah pada siap belum ikutan webinar hari ini? Siap Kak. Siap, Kak. Siap Mau izin Kak. bertanya? Bisa bertanya nggak, Kak? Tentu bisa, nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir materi ya. Nanti teman-teman kalau udah ada Ya. pertanyaan bisa dicatat dulu, disimpan sampai ke akhir sesi. Kalau boleh tahu teman-teman ini dari mana ya asalnya masing-masing? Saya dari SMAN 22 Garut, saya pelajar dari Garut, Jawa Barat, Kak. Salam kenal ya, yang dari Garut. Halo. Saya masih Yang lain? pelajar. Oh, iya nggak apa-apa, pelajar kita sama-sama belajar nulis fiksi di sini ya. Yang lain kalau boleh tahu dari mana? Hadir Kak dari Makassar. Wah, dari Makassar. Halo. Yang lain boleh juga. Manado, Dari bukan dari Sibolga. Garut, dari Makassar ya. Garut ya. Ya, Dari Medan Kak. ada yang dari Medan. Oke. Dari Lumajang Kak. Halo yang dari Lumajang. Dari Jambi Kak. Ada yang dari Jambi juga. Oke. Dari Jakarta Kak. Ada yang dari Jakarta. Oke, sekarang kita Purbalingga semua hadir Kak. Oke. Teman-teman udah pada siap semua ya untuk webinar hari ini. Siap. Baik, kalau gitu saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya yang sudah hadir pada sore hari ini. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia agar kita dapat belajar bersama dalam kegiatan webinar menulis fiksi Kiat-Kiat Menulis Cerpen bersama M. Ginanjar Eka Arli SPD. Nah, kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan dari Penerbit Mengubah Semesta. Teman-teman ada yang udah tahu Penerbit Mengubah Semesta? Kalau belum, saya kenalkan terlebih dahulu ya tentang Penerbit Mengubah Semesta. Jadi, Penerbit Mengubah Semesta ini adalah penerbit bagian dari Mengubah Semesta Group yang fokus untuk menerbitkan buku-buku fiksi. Jadi, kalau teman-teman punya naskah fiksi yang ingin diterbitkan dan menjadi buku, teman-teman bisa sekali menggunakan paket terbit mandiri yang tersedia di Mengubah Semesta. Nah, ini ada beberapa paket yang bisa teman-teman lihat. Ada paket terbit Fiona, kemudian ada paket terbit Krista dan Siena. Nah, ini beberapa contoh buku-buku yang sudah pernah terbit di Mengubah Semesta. Ada buku-buku dari Wattpad, Long Distance Relationships, This Is So Grey, Phobos, dan The Imos. Yang lainnya adalah buku-buku yang terbit secara mandiri maupun terbit karena jalur undangan atau seleksi. Nah, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut seputar info penerbitan buku, bisa sekali untuk memfollow Instagram @mengubahsemesta atau langsung saja WhatsApp ke nomor 0813 3677 7924. Oke, sekian perkenalan dari Mengubah Semesta. Untuk teman-teman yang sudah hadir di sini, kita mulai aja ya untuk webinar hari ini. Saya bacakan terlebih dahulu beberapa peraturan selama webinar berlangsung. Yang pertama, peserta dilarang mengaktifkan mikrofon selama pemaparan materi berlangsung. Yang kedua, dimohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera dan memakai virtual background yang telah dikirimkan melalui WhatsApp. Yang ketiga, kolom chat akan dinonaktifkan secara berkala. Apabila terdapat kendala selama webinar berlangsung, silahkan raise hand. Yang terakhir, link absensi akan diberikan di akhir kegiatan webinar. Jadi, teman-teman silakan ikuti webinar sampai akhir ya. Akan dikirimkan melalui kolom chat. Jangan lupa juga untuk teman-teman semuanya akan ada door prize di akhir sesi untuk teman-teman yang share hasil kegiatan hari ini melalui story Instagram. Jangan lupa tag @mengubahsemesta dan @semestawacana. Nanti 3 orang terpilih akan mendapatkan e-money. Oke, kalau boleh tahu di sini kayaknya Kak Egi udah hadir ya? Kak Egi, pemateri kita hari ini. Halo. Hadir teh, hadir teh. Oke. Ini jam segini.
Oke, Ya, udah hadir. alhamdulillah. Salam kenal Kak Egi. Sama-sama, salam kenal juga Teh. Oke, teman-teman, aku perkenalkan dulu sama pemateri kita hari ini. Di sini ada Kak Agi, maaf Kak, salah sebut. Oke, aku mau kenalin dulu Kak Agi kepada teman-teman semua. Kak Agi di sini panggilan akrabnya adalah Kak Agi dengan nama lengkap M. Ginanjar Eka Arli SPD. Kak Agi ini lulusan pendidikan matematika dari UPI Bandung dan sekarang bekerja sebagai guru sekaligus penulis dan editor. Nah, teman-teman yang mau berhubungan langsung dengan Kak Agi bisa langsung menghubungi melalui email maupun melihat blognya di www.whiteypassion.tumblr.com atau www.sealovers.blogspot.com. Nah, Kak Agi ini aktif sekali di banyak organisasi. Selain itu juga aktif dalam banyak sekali pendidikan nonformal dan pengalaman belajar di berbagai tempat. Ini beberapa kegiatannya Kak Agi dan sering sekali menjadi juri lomba ya Kak Agi ya. Ya, alhamdulillah dipercaya jadi juri lomba cerpen, puisi, dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan dapat banyak sekali ilmu dari Kak Agi. Semoga kita semua dapat menerima materi dari Kak Agi dengan baik. Oke, Amin. Kak Agi sendiri apa kabar Kak Agi sore ini? Alhamdulillah, baik-baik Teh. Baik ya Kak ya. Udah siap nih Kak kita Alhamdulillah. sama-sama Siap, belajar insya Allah. bersama sama teman-teman yang lain ya. Oke. Oke, buat teman-teman yang lain, silakan mengikuti materi dengan baik. Selanjutnya saya serahkan waktu dan tempat kepada Kak Agi. Silakan Kak Agi. Oke, kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, rabbil alamin. Senang sekali pada sore hari ini saya bisa bertemu dengan teman-teman semua. Gitu. Salam kenal sebelumnya untuk yang baru bertemu. Jadi saya di sini diamanahi untuk sharing ya tentang kiat menulis cerpen. Jadi yang akan kita bahas ini untuk teman-teman khususnya yang pengen nulis cerpen, saya ngebagi ke 3 kategori, di mana teman-teman yang baru mau mulai nulis cerpen, teman-teman yang sering ikutan lomba nulis cerpen tapi nggak menang-menang gitu, dan yang pengen ngedalamin lagi tentang cerpen. Jadi hampir semua unsur di sini insya Allah kita bahas. Kalau ada yang kurang jelas atau nanti silahkan ditanyakan saja. Dan ini karena slide-nya cukup banyak ya Teh, kita mungkin akan agak dipercepat. Jadi nanti silahkan bisa ditanya-tanya waktu di akhir. Oke, lanjut Teh. Nah, sebelum mulai, jadi yang pengen saya sampaikan adalah teman-teman tahu nggak apa bedanya cerpen sama novel? Karena kita sama-sama tahu bahwa cerpen sama novel itu kan termasuk kategori fiksi. Tapi secara sifat ya, secara karakter, secara ciri itu cerpen dan novel ini berbeda. Dan ini harus diketahui dari awal supaya nanti kalau teman-teman mau bikin cerpen itu nggak kelabasan dan malah jadi novel gitu. Nah, kita akan bahas dulu. Next Teh. Oke, secara singkat bedanya cerpen sama novel ini kita bagi ke 3 hal ya. Pertama dari sisi halaman, cerpen itu memang secara definisi adalah bacaan yang habis dalam sekali duduk. Nah, dalam lomba atau dalam sayembara, kemudian di koran, itu biasanya cerpen itu dibatasi hanya sekitar 3-8 halaman saja. Sementara kalau novel itu biasanya kita bikin di kertas A4 itu minimal 120 halaman. Kalau kurang dari itu kadang ada yang mengkategorikan sebagai novelet atau kayak novel pendek gitu. Jadi teman-teman ketika mau bikin cerpen yang pertama kali harus dibayangkan adalah ini cerita harus pendek, nggak usah terlalu panjang, ya sekitar 8 halaman aja maksimalnya. Gitu. Nah, kemudian implikasi dari halaman yang sedikit itu nanti ketika teman-teman bikin konflik di cerpen, itu konfliknya harus cuma satu.
Jadi kalau konfliknya itu tentang anak yang pengen lulus sidang, ya lulus sidang atau lulus di ujian sekolah, nah berarti nanti teman-teman ceritanya di situ aja. Nggak usah teman-teman bikin sampai misalkan dia lulus, kemudian nikah, cari kerja, nah itu udah jadi novel. Karena konfliknya itu udah kompleks, udah lebih dari satu. Gitu. Dan dari sini juga implikasi yang kedua adalah karakternya ini nggak boleh banyak-banyak. Jadi kalau dalam cerpen itu kita pakai karakter sebutuhnya. Kalau misalkan dia cuma butuh teman satu, ya taruh teman satu. Kalau dia nggak ada teman sama sekali, ya nggak usah munculin sama sekali, teman juga nggak masalah. Sementara kalau dalam novel kita tahu, justru novel itu makin banyak karakter itu makin seru gitu. Karena kan nanti konfliknya bisa banyak dan kita bisa ngembangin karakternya dengan bebas. Gitu. Nah, jadi itu dulu yang harus teman-teman ketahui terkait dengan jumlah halaman, konflik, dan karakter. Next deh, kita bahas lebih lanjut. Nah, dalam cerpen sendiri, kalau mau kita bongkar, ini ada sekitar 8 bagian. Ini yang biasa dipakai untuk penilaian dari lomba nulis cerpen. Nah, buat teman-teman yang suka ikutan lomba, teman-teman wajib mengetahui 3 penilaian paling besar dalam cerpen. Yang pertama itu dalam orisinalitas karya, yang artinya dari segi tema, dia sesuai dengan tema yang dilombakan atau enggak, atau ya kalau misalkan teman-teman gak niat untuk ikutan lomba, berarti teman-teman harus tentuin temanya mau apa. Mau tentang romance, mau tentang petualangan, mau horor, mau komedi, dan sebagainya. Nah itu udah harus dari awal ditentuin. Kemudian dari segi judul, judul juga harus menarik. Dan ide cerita ini nanti kaitannya sama premis, kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Sementara untuk penyajian, ini kaitannya dengan alur dan plot, kemudian juga dengan konflik. Ini nanti akan kita bahas satu persatu. Dan implikasinya nanti itu berkaitan dengan deskripsi cerita, di mana bagaimana karakternya, kemudian latarnya seperti apa, peristiwanya ada apa aja, suasananya itu bagaimana, openingnya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah itu yang termasuk di kategori penyajian, yang orang bisa langsung lihat lah. Dan terakhir, yang tidak kalah penting juga, itu dari segi kebahasaan. Jadi yang paling dilihat dan pasti langsung terasa itu dari sisi diksi dan ebi. Diksi itu artinya pilihan kata. Jadi kayak kalau orang Sunda ya, tadi ada orang Sunda, jatuh dalam bahasa Sunda aja itu ada banyak gitu. Jatuh kepeleset, kesandung, tigusruk, tigubrek apa gitu. Nah itu masing-masing kata itu kan mengartikan peristiwanya dan itu menggambarkan kira-kira dia gimana perasaannya gitu. Antara miskin dengan melarat itu kan juga beda gitu, beda rasa. Jadi diksi ini nanti kaitannya dengan bahasa kita dalam penulisan. Ini juga berkaitan sama karakter penulis kita nantinya. Kemudian EBI atau ejaan bahasa Indonesia, ini dulu kita kenal sebagai EYD, ejaan yang disempurnakan. Yang artinya gimana cara nulis titik sama koma supaya nggak salah, nulis tanda petik, kemudian nulis percakapan, kalimat yang baku dan nggak baku, mana yang formal dan nggak formal, mana kata yang sesuai dengan KBBI dan mana yang enggak. Nah ini berkaitan dengan Puebi. Dan penulis yang baik itu harus tahu Puebi. Jadi Puebi ini juga bisa dipelajari dari bacaan ya dan pengalaman jam terbang. Artinya teman-teman nggak mungkin sehari langsung bisa Puebi, tapi ya pelan-pelan. Kalau yang masih belajar berarti di sekolah perhatikan tuh guru bahasa Indonesia kalau lagi ngejelasin. Karena nanti akan banyak kaitannya ketika kita praktek menulis. Oke, next deh. Nah, kalau teman-teman yang tadi pengen bikin juri tertarik atau pengen bikin pembaca
jadi penasaran dengan cerita kalian. Nah, ini biasanya ada 3 hal yang bikin fiksi itu menarik. Jadi biasanya fiksi itu ya termasuk novel juga ya. Nah, kisah nyata ini harus yang historikal, yang sesuai apa ya, sejarah lah ya, yang berkaitan dengan sejarah. Jadi kalau misalkan kalau di Indonesia itu misalkan peristiwa pemilihan presiden itu pasti historikal, semuanya pada ngeliat. Dulu tahun 98 itu ada kerusuhan, nah itu jadi historikal. Waktu kemarin kita sempat dengar ada kerusuhan di Kanjuruhan ya, itu juga bisa historikal. Adanya COVID juga itu termasuk historikal karena ada kisahnya bahwa kita semua di lockdown gitu dan itu diingat oleh semua orang. Jadi itu akan bikin cerita kalian menarik ketika latarnya historikal. Kemudian dia menyentuh atau sesuai genre. Artinya kalau teman-teman bikin cerita komedi itu harus bikin orang ketawa. Kalau teman-teman bikin cerita horor harus bikin orang takut. Kalau bikin cerita romance berarti harus bikin orang baper. Nah, kalau misalkan kalian udah bisa bikin orang tersentuh, berarti itu kalian udah berhasil di ini ya, hal yang kedua. Nah, kemudian poin ketiga itu adalah penting untuk diangkat. Jadi seberapa penting itu untuk diangkat, apakah kalau orang nggak tahu ini nggak apa-apa gitu, atau orang tahu ini jadi nambah pengalaman, nambah pengetahuan dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau ikut lomba, minimal coba pikirkan harus ada minimal 2 unsur dari 3 hal yang di atas ini. Kalau teman-teman bisa mengemasnya 2 poin yang termasuk dalam karya kalian, insya Allah itu kemungkinan menangnya akan lebih besar. Gitu. Dan kalau teman-teman yang nggak mau untuk ikut lomba, ya minimal 2 poinnya itu bisa bikin orang tertarik untuk membaca cerita kalian dan mengapresiasinya. Next slide. Oke, lalu selanjutnya ini cuma sekedar definisi aja ya. Jadi kalau misalkan karya non sastra ya kayak misalkan berita, artikel itu biasanya dia poinnya itu cuma bisa menghadirkan kembali. Jadi kayak berita dikabarkan bahwa ada kecelakaan di lampu merah A gitu. Nah udah itu berita. Tapi kalau misalkan kita bikin bahwa ada karakter naik motor kebut-kebutan ngelewatin lampu merah dengan pikiran pengen bayar utang, ibu di rumah lagi sakit gitu, lalu dia berkendara dengan air mata yang bercucuran sepanjang jalan karena nggak tahu harus ngapain, nyari duit kemana, lalu tiba-tiba ada mobil lewat dari seberangnya, nah itu masuk ke sastra. Karena selain dia menceritakan kejadian fiksinya, kejadian kecelakaan, tapi dia juga ada estetika, ada keindahan dalam bercerita, dan dia imajinatif. Bagaimana orang kan nggak tahu apa namanya itu kecelakaan kenapa gitu, tapi kita sebagai penulis bisa mengasumsikan mungkin dia banyak pikiran. Nah, banyak pikirannya kenapa itu yang bisa kita ceritain. Jadi kalau bahasa itu yang penting dia terbaca dengan jelas dan sesuai logika. Sementara kalau sastra itu harus bikin senyata dan selogis mungkin. Kalau kecelakaan ya apa namanya dibikin kenapa kecelakaannya dan gimana kecelakaannya, prosesnya. Kalau orang sakit jangan tiba-tiba dari awal sampai tengah ini orangnya kelihatan sehat-sehat aja tapi di akhir tahu-tahu dia divonis kanker gitu. Nah ini berkaitan dengan riset kita. Jadi hati-hati di sana ya. Lanjut teh. Nah, selanjutnya ini ada beberapa poin ya, kesimpulan awal untuk teman-teman yang pengen nulis cerita pendek. Pada dasarnya itu kita cuma butuh 3 bagian. Bagian pembuka, isi, dan penutup. Pembuka itu teman-teman harus bikin opening yang berkesan. Ya, jadi cara bikin opening itu banyak, bisa pakai opening adegan, percakapan, quotes, atau suasana.
Ini saya pernah bahas sebetulnya di kelas saya di Motivation ya. Tapi nanti kalau teman-teman penasaran boleh tanya aja di luar forum karena ini bakal panjang. Yang jelas adegan itu intinya teman-teman menghadirkan ada karakter gitu kan. Kalau percakapan ya misalkan kita buka kalimat pertamanya, aku ingin cerai dari kamu gitu, aku pengen putus. Nah itu percakapan. Habis itu kan pembaca bakal penasaran, kenapa nih, siapa yang ngomong putus, kenapa mereka putus dan sebagainya. Quotes ini sering ya teman-teman baca buku cerpen itu pakai kutipan dan suasana. Biasanya dulu kalau belajar nulis awal di sekolah kan suka ditulis tuh angin bertiup, matahari bersinar terang, nah itu suasana. Gitu. Nah kemudian kalau pembukanya teman-teman udah bikin yang bagus, baru kita main ke isi. Isi ini harus fokus ya ke masalah utama. Makanya nanti kaitannya dengan susun plot yang rapi dan bikin penasaran. Itu nanti akan kita bahas selanjutnya di karakter juga. Nah, dan terakhir penutup, ketika teman-teman bikin cerpen, ini masalahnya harus selesai. Kalau tadi masalahnya tentang bayar utang, berarti nanti endingnya apakah utangnya kebayar atau enggak. Itu harus jelas. Gitu. Dan itu kasih resolusi yang memuaskan ya. Kasih penutup yang bikin pembaca itu oh iya emang orangnya pantas kayak gini dapatnya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen bikin cerita cinta, adegannya nembak, nah nanti endingnya kan pasti diterima atau ditolak. Teman-teman harus memastikan bahwa pembaca iya ini harusnya diterima dengan segala perjuangan, atau oh ini mah tolak aja, cowok kayak gini nggak cocok buat dapet cewek misalkan. Nah itu harus masuk ke logika cerita. Oke, next deh kita masuk ke intisarinya. Nah, di mana ada beberapa hal ya dalam bikin cerpen yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama itu tentang premis, ide pokok, tema. Nah ini yang secara singkat sih premis itu adalah ringkasan cerita kalian dalam satu kalimat. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ketemu orang gitu ya, ketemu produser, kan nanti ditanya, kamu lagi bikin cerita ya tentang apa? Kalau teman-teman bilang, oh segini Pak, jadi awalnya si karakternya itu gini, terus nanti dia bakal ketemu si ini, dan itu panjang. Gitu. Makanya teman-teman harus punya premis untuk menjelaskan cerita kalian secara singkat. Misalkan, kalau teman-teman tahu, di situ saya bikin contoh premisnya tentang seorang ninja yang pengen jadi Hokage. Ya teman-teman tahu ya, ini premis dari cerita Naruto. Gitu. Dan sepanjang cerita 72 jilid komik itu kan kita ngomonginnya itu tentang Naruto yang pengen jadi Hokage, tapi kan halangannya banyak. Ya dia nggak diterima masyarakatnya, nggak diterima sama teman-temannya, ketemu dengan orang-orang yang kuat, sehingga jalan dia menuju Hokage itu kan cukup panjang dan terjal. Gitu. Nah teman-teman bisa bikin itu dalam versi yang lebih sederhana. Misalkan tentang seorang laki-laki yang pengen menyatakan perasaannya ke perempuan. Nah udah selesai. Perihal apakah dia ditolak atau enggak, nah itu kan nanti diceritakan dalam cerita kalian. Gitu. Oke, cukup jelas ya. Kurang lebih. Next dulu teh. Nah, kemudian ketika teman-teman udah ketemu temanya, oke kita pengen bikin tadi tentang laki-laki yang pengen menyatakan cinta ke perempuan. Nah, berarti kan kita butuh karakter nih. Kita butuh ada laki-laki dan perempuannya. Nah, untuk nyiptain karakter, ada 4 hal yang harus teman-teman perhatikan. Pertama, bisa dari profesi. Jadi, kalau teman-teman bikin cerita tentang ninja, itu kan agak unik ya gitu. Gimana cara ninja menyatakan perasaan? Gitu. Atau kalau dulu lagi rame kan karakter barista gitu. Nah, barista itu kan kerjanya bikin kopi. Gimana cara nyatain perasaan lewat kopi? Gitu. Dan kalau teman-teman di sekolah, nah saya sarankan teman-teman coba
hindari dengan karakter yang klise kayak ketua OSIS itu udah biasa banget. Anak basket gitu. Nah, itu coba diubah lah. Kalau nggak ketua OSIS misalkan ganti jadi ketua ROHIS. Wah, itu bakal rame tuh. Ketua ROHIS tapi pengen pacaran. Nah, kenapa? Itu kan bisa jadi konflik. Atau daripada anak basket terus ceweknya cheerleader gitu, coba diubah. Misalkan anak paskibra, anak kir gitu ya, anak klub fotografi misalkan. Nah, itu kan akan jadi cerita yang menarik karena orang jarang tahu tentang profesinya. Ini bisa disesuaikan dengan minat, bakat, dan hal yang kalian tahu gitu. Kalau kalian taunya nge-game, nah coba bikin karakternya gamer. Nah, gamer nyatain perasaan gimana coba. Itu kan bakal jadi hal yang menarik. Lalu teman-teman bisa pakai ciri fisik atau psikis yang kuat. Jadi kalau kita dengar ada anak laki-laki pakai kacamata bulat, terus di dahinya ada luka berbentuk sambaran petir, nah itu pasti kita kebayangnya Harry Potter. Gitu. Kalau kita dengar robot kucing warna biru bulat nggak punya kuping, nah itu kita pasti ingatnya Doraemon. Nah, jadi teman-teman bisa bikin ciri fisik yang kuat, entah itu dari segi tampang, dari segi luka, misalkan tinggi, atau hal yang biasa dipakai oleh karakternya, itu bisa. Psikis itu mungkin lebih ke sifat, kayak dia pemalu, pemberani, nggak tahu malu, malu-maluin, nah itu psikis. Bahkan psikis ini bisa teman-teman bikin kayak dia berkepribadian ganda. Kayak yang kemarin Marvel itu kan sempat bikin seri Moon Knight ya. Nah, itu karakternya kan itu punya banyak kepribadian. Nah, ini jadi ciri psikis yang kuat. Terus teman-teman juga nanti pikirkan tentang nama. Jadi kalau teman-teman bikin karakternya namanya Asep, pasti dia orang Sunda. Nggak mungkin dia orang Batak. Jauh banget orang Asep. Nama Asep ke Batak gitu. Kalau teman-teman bikin namanya Bejo, Supri, nah ini biasanya orang Jawa gitu. Kalau teman-teman bikin Michael gitu, ini kan pasti orang luar. Gitu. Jadi teman-teman bisa pikirkan itu, dan itu juga bisa jadi konflik. Kayak misalkan teman-teman bikin nama Michael Asep gitu, nah ini kenapa tuh bisa namanya kayak gitu? Apakah orangnya bule dengan ini orang Jawa gitu? Nah itu bisa jadi yang khas gitu. Tapi yang jelas, tokoh apapun yang teman-teman buat, teman-teman harus pastikan bahwa setiap tokoh itu harus punya tujuan yang pengen dicapai sesuai dengan premis tadi. Ya, karena itu yang nanti akan jadi jantung dari cerita kalian. Oke, next deh. Kita lanjut dulu. Selanjutnya, kalau karakternya udah ada, baru kita bikin dia ketemu masalah gitu. Kita ciptakan gangguan atau konflik. Jadi kalau misalkan tadi kita punya karakter yang pengen nyatain perasaan gitu ya. Nah, kira-kira konflik apa yang bisa kita buat? Saya pernah dengar dulu Terelia itu pernah ngomong bahwa namanya konflik sebetulnya gitu-gitu aja. Jadi kayak misalkan kita punya cowok, kita punya cewek, mereka pengen jadian gitu kan. Nah, cuma konflik apa nih yang bisa kita buat? Misalkan cowoknya suka sama si cewek tapi kehalang sama restu orang tua. Si cowok sama cewek pengen pacaran tapi misalkan mereka harus lulus kuliah dulu. Atau si cewek sama cowok ini udah pacaran tapi ada orang ketiga yang harus membuat mereka pisah. Atau ada cowok sama cewek, mereka harus pisah karena orang tua nggak setuju karena mereka beda agama misalkan. Nah, jadi konflik kayak gini itu bisa dari internal, bisa dari eksternal. Teman-teman bisa coba eksplorasi di sana. Yang jelas konflik ini merupakan peran antagonis ya. Jadi bisa orang, bisa alam, bisa teknologi dan sebagainya. Nah, ini berkaitan sama slide selanjutnya. Next deh. Nah, kalau misalkan teman-teman bikin konflik, ini teman-teman bisa juga bikin masalah itu berdasarkan waktu. Jadi ini saya pelajarin dari guru nulis saya, namanya Kang Hendra Vijay. Nah, Kang Hendra Vijay ini emang dulu sering bikin novel, skenario,
buat di TV, di film dan sebagainya. Nah, kurang lebih pembagiannya gini. Jadi bisa kita bikin masa depan, masa kini, dan masa lalu. Kalau kita bikin dia tadi karakternya ninja itu kan biasanya klasik ya. Jadi dia harus pakai cakra, harus pakai ilmu biar apa namanya bisa ngelawan musuh. Dan jarang kan kalau ninja pakai mesin aneh-aneh gitu. Artinya dia biasa di masa lalu. Makanya konfliknya bisa manusia lawan manusia. Kita lihat kan apa namanya Naruto lawan Madara misalkan. Manusia lawan alam. Bisa kita lihat dulu kan orang-orang apa namanya zaman dulu itu kan kita mau keluar ada badai, nah itu udah jadi masalah tuh. Kemudian manusia lawan Tuhan karena orang dulu nggak percaya sama Tuhan. Jadi biasanya dewa-dewa di masa lalu itu kan kayak Zeus, kayak apa dewa petir, Kaminari dan sebagainya itu biasa jadi konflik gitu, jadi antagonis di cerita. Sementara kalau masa kini biasanya lawan society, lawan lingkungan. Makanya kan kayak karakter kita ini pengen berhijab tapi nggak disetujui sama teman-temannya karena hijab itu kampungan atau apa misalkan. Lawan diri sendiri yang artinya dia galau gitu ya dengan sesuatu dan biasanya kan kaitan sama psikologi. Itu bisa juga dengan konsep ketiadaan Tuhan. Tuh, artinya dia udah nggak percaya sama Tuhan, bahwa kayaknya Tuhan itu nggak ada, Tuhan nggak adil dan sebagainya. Itu bisa jadi konflik masa kini. Kalau masa depan biasanya lebih ke teknologi sih. Kan masa depan mah cuma dua ya, antara utopia atau distopia. Utopia berarti masa depan yang bagus, yang semuanya udah berhasil, gitu kan. Cuma biasanya dalam keberhasilan itu ada satu masalah, gitu. Sementara kalau distopia itu biasanya ada ya ada kendala ketika pengen ngembangin teknologi. Kayak kita ketemu Terminator, ada robot gitu ya, ada zombie. Nah itu kan masa depan yang jelek gitu. Nah kurang lebih gitu ya. Next dulu teh. Nah untuk konflik apa namanya? Kalau kita mau bikin konflik, nanti itu kaitannya dengan bikin plot. Secara singkat, plot itu artinya adalah rangkaian peristiwa hubungan sebab akibat. Yang dimana kalau teman-teman tadi pengen bikin cerita tentang cowok yang pengen nembak ke cewek, artinya kan di sana itu ada proses. Si cowok ini ketemu sama ceweknya dulu, kemudian mereka PDKT, lalu mereka misalkan deket satu kelompok di kelas, kemudian mereka makin tahu satu sama lain, lalu akhirnya si cowok mulai terbuka dan menyatakan perasaannya. Sampai akhirnya nanti penutup si cowoknya nembak gitu. Jadi kan nggak ujuk-ujuk ketemu suka langsung nembak. Nah itu kan nggak ada ceritanya. Tapi apa yang bikin si cowok ini yakin bahwa si cewek itu pengen dia miliki dan bagaimana si cowok ini menyatakan perasaannya, itu yang harus kita ceritakan. Dan itu yang akan kita bikin plotnya gitu ya. Jadi teman-teman mulai pikirin kalau misalkan nanti kita pengen bikin karakternya sakit, kenapa dia sakit? Karena dia miskin, karena dia salah makan, karena dia apa, nah itu harus diceritain gitu supaya nggak ujuk-ujuk tau-tau dia penyakitan gitu ya. Next teh. Nah ada satu hal yang menarik di sini bahwa kita punya yang namanya plot twist. Plot twist ini adalah momen ketika terjadi perbedaan antara yang tokoh pikirkan dan pembaca pikirkan. Jadi kalau kita ngelihat ya, kita ngebaca ada karakter lagi ngambil wudhu, kira-kira apa? Mungkin kita mikirnya, oh mungkin dia pengen sholat gitu kan, ya namanya ambil wudhu kan pasti sholat, logikanya gitu. Nah tapi yang namanya twist artinya dipelintir. Ketika selesai ngambil wudhu, ternyata misalkan dia keluar masjid, di seberang masjid ada bank dan kemudian dia ngerampok di bank itu. Nah kan itu jadi plot twist loh. Orang kok habis ngambil wudhu malah ngerampok, ini kenapa? Apa biar ngerampoknya lebih afdol gitu? Nah ini kan jadi cerita, jadi masalah yang harus diceritain kenapa bisa terjadi kejadian gitu.
Nah, itu teman-teman kan bisa flashback kemudian. Apa yang terjadi sampai akhirnya dia mau merampok bank. Nah, gitu. Oke? Ya itu ya. Next dulu teh. Kuis ini sebetulnya bisa banyak dibahasnya sih. Tapi ya di lain waktu ya. Atau mungkin kalau teman-teman penasaran bisa kita bahas juga lebih lanjut. Nah, yang pengen saya sampaikan selanjutnya adalah tentang ending. Nah, ada yang bilang mulailah nulis dari akhir ya, start with the ending, start from the ending. Kenapa? Karena kalau kita ketemu ya, kita udah punya ending cerita, kita bakal lebih mudah untuk nyusun ceritanya. Kalau kita pengen cerita tadi tentang cowok yang pengen nembak ke cewek, nah kira-kira kita mau mereka jadian atau enggak? Kalau kita pengen bikin mereka nggak jadian, artinya kan kita harus bikin si cewek ini ilfeel sama cowoknya. Tapi kalau pengen si ceweknya nerima si cowok, artinya kita harus bikin kejadian apa yang bikin si cewek ini ngerasa cocok dengan cowoknya, gitu. Dan yang pasti ya, yang namanya happy ending itu bukan ceritanya seneng, tapi adalah ketika ceritanya berakhir sesuai keinginan pembaca. Contohnya, misalkan teman-teman kalau tahu Romeo and Juliet, itu kan endingnya si Romeo sama Julietnya sama-sama mati, gitu. Tapi kenapa orang bilangnya romantis? Karena si Julietnya ini pura-pura mati, tapi Romeo-nya ngelihat Juliet mati, dia pengen nyusul. Wah, Juliet, kenapa kamu mati? Gitu. Daripada aku hidup sendirian, mending kita mati sama-sama. Nah, akhirnya dia Romeo-nya minum racun, Romeo-nya mati, Juliet-nya bangun, ngelihat Romeo mati, ikut mati juga. Ya kata orang itu romantis, dan walaupun endingnya sama-sama mati, tapi orang suka gitu, karena emang harus kayak gitu pengorbanan yang mereka tunjukkan. Film Titanic, kalau ada yang pernah nonton, Titanic itu sama, ada cowok ya yang dekat sama si cewek, tapi di akhir cowoknya harus melakukan pengorbanan. Sehingga kata orang, wih ini so sweet banget gitu, si cowok rela berkorban demi ceweknya. Gitu. Jadi walaupun akhirnya mereka nggak bersama, tapi itu bisa jadi happy ending untuk sebagian orang. Karena mereka emang pengen, ya itulah sisi romantismenya film itu gitu. Jadi nggak mesti harus selalu nikah, harus selalu jadian, tapi bisa teman-teman bikin dikemas kayak gitu. Oke, next deh. Nah, kemudian tentang latar cerita. Latar ini ada 3 ya teman-teman. Ada latar tempat, waktu, sama suasana. Fungsinya intinya sih untuk membangun unsur artistik dan dramatik. Jadi kalau teman-teman bikin ceritanya di sekolah, nah sekolahnya kayak apa? Sekolahnya apakah dia punya kantin? Nah, kantinnya itu jualan apa aja? Teman-teman harus pikirin sampai sana. Supaya nanti kita bisa ngebayangin si ceweknya lagi beli batagor kah? Si cowoknya lagi makan mie ayam kah? Gitu. Atau mereka lagi ketemu di warung pempek. Nah, ini kan harus kita pikirin. Kalau mereka tadi ninja gitu ya, nah kira-kira PDKT-nya gimana? Apa mereka lagi latihan di atas pohon? Nah itu kan lucu gitu ya, dan teman-teman bisa eksplorasi itu. Latar waktu berarti kira-kira dia pagi, siang, malam, kira-kira jam berapa, dan apa yang ada di jam tersebut. Kalau pagi-pagi di Indonesia pasti kan kita dengar suara ayam, misalkan kalau tempatnya di kampung. Pagi-pagi di Jakarta dia kan pasti macet, suara klakson mobil itu pasti bunyi. Suasana, nah suasananya ini apakah happy, seneng, sedih, mencekam gitu ya. Nah ini harus teman-teman bikin supaya pembaca itu benar-benar ngerasain bahwa mereka kalau misalkan happy ya karakternya lagi bercanda ya mereka juga ikut senang, ikut ketawa gitu. Sama kayak tadi kurang lebih. Oke, next deh. Nah, dan yang gak kalah penting ini tentang sudut pandang cerita. Teman-teman yang sekolah pasti tahu ya bahwa namanya sudut pandang atau POV, point of view itu ada 3. Ada orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Orang pertama itu aku atau saya. Ini biasanya dipakai kalau teman-teman pengen nunjukin sisi personalnya karakter. Jadi kalau diceritakan biasa kita tulis, aku berjalan lewati lorong yang aku tidak tahu ini menuju kemana misalkan.
Nah, berarti kan itu personal. Gitu. Kemudian kalau misalkan orang kedua ini agak jarang sebetulnya. Orang kedua ini kamu, ya. Ini bisa jadi ajang latihan sebetulnya. Dan ada beberapa buku yang cocok untuk dibikin cerita kayak gini, tapi nggak semuanya cocok. Kalau kamu itu berarti titik kita nulis itu adalah di pembaca. Jadi biasanya kalimatnya, kamu berjalan melewati ini, kemudian kamu melihat ada apa, lalu kamu mencoba untuk apa gitu. Nah, jadi biasanya itu ke game sih, kebanyakan dalam game ya. Jarang dipakai untuk novel. Dan yang paling sering itu juga adalah orang ketiga. Kalau orang ketiga ini dia. Dan ini biasanya dipakai kalau teman-teman pengen eksplorasi karakter, eksplorasi tempat, dan pengen ngenalin dunia kalian lah. Gitu. Jadi kalau ada dua karakter, nah biasanya kan kita sebut nama kan. Firman memanggil Ani. Gitu kan. Nih gimana gini gitu. Ani dengan bingung menjawab gini. Sebetulnya si Ani enggak ini gitu. Nah, jadi si Firman sama Ani ini pengen PDKT tapi pembaca udah tahu si Ani ini enggak senang sama Firman gitu. Kan kalau kita ngomong aku berarti kan kita jadi Firmannya. Kalau kita jadi Firmannya kita kan nggak tahu nih si Ani perasaannya gimana. Tapi kalau kita pakai dia, artinya kita sama-sama tahu Firman perasaannya gini, Ani gini, dan biasanya kita jadi penasaran, ini si Firman kira-kira gimana nih cara PDKT sama Ani gitu. Ya intinya sesuaikan sama kebutuhan cerita ya. Karena POV ketiga ini juga itu fleksibel banget dan ada plus minusnya masing-masing, disesuaikan sama kebutuhan. Oke, next. Lanjut, kalau misalkan semuanya udah ada, nah aku sarankan teman-teman bikin yang namanya sinopsis. Sinopsis ini adalah garis besar cerita, jadi bukan tulisan yang ada di akhir cerita, itu blurb namanya, bukan sinopsis. Sinopsis itu teman-teman harus jelasin dari awal sampai akhir, dari pembukaan sampai ending. Jangan ditutup-tutupin. Jadi misalkan Firman adalah siswa baru di sekolah apa. Nah, di hari pertamanya Firman bertemu dengan Ani, perempuan yang memikat hatinya. Bla 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 gitu. Kemudian endingnya teman-teman sebutin hingga akhirnya Firman memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya, tapi Ani terpaksa untuk menolaknya karena terhalang dengan adat dan budaya setempat misalkan. Nah udah itu ending. Jadi ketika teman-teman udah punya ini, teman-teman punya yang namanya kerangka cerita atau outline. Dan ini sinopsis ini bisa jadi pedoman kita dalam menulis. Ketika teman-teman bingung, aduh habis ketemu si Ani, si Firman ngapain ya? Oh lihat sinopsis aja, oh si Firman PDKT. Berarti sekarang kita pikirin PDKT-nya kayak gimana nih? Ada kejadian apa aja untuk PDKT gitu. Sampai akhirnya, oh habis PDKT apa? Mereka nembak gitu. Oh ya udah berarti Firman ini harus nembak. Kalau kepanjangan berarti ini harus kita singkat. Harus kita singkat, nanti kita main ke penulisan sih. Kita main penulisan. Bisa kita mulai dari kejadian Firman nembak Ani terus flashback, atau ya ada beberapa cerita yang itu disampaikan secara sekilas aja gitu. Karena ini cerpen ya. Kalau di novel kan kita tahu cerita novel bisa panjang banget dan itu potensi untuk pengembangannya juga bisa banyak. Oke, next ya. Maaf ya kalau kecepatan karena kemarin terlalu bersemangat jadi nulis PowerPoint-nya lumayan banyak. Tapi dikit lagi kok. Nah, ini ada tips untuk teman-teman ya. Tips konkret ketika teman-teman mau nulis, ada yang namanya konsep 51. Ini sebetulnya awalnya dikasih tahu oleh guru saya. Beliau itu dulu pernah bikin komunitas antitesa dan merumuskanlah rumus ini. Nah, rumus ini dia pakai 5 indera gitu. Jadi 51 itu artinya 5 indera. 5 indera ditambah 1. 1 itu adalah relasi. Coba next dulu teh. Sampai semuanya kebuka. Satu lagi. Nah, ini ya. Jadi 51 itu 5 indera tambah 1 koneksi. Contohnya, misalkan gini, kita bilang, menara yang terletak di jantung kota Paris itu sangat tinggi.
Nah, coba teman-teman bayangin, ketika dengar kata tinggi, kebayang nggak setinggi apa menara Eiffel? Ya, kebanyakan orang yang nggak pernah ke Paris pasti nggak tahu apakah tingginya cuma setinggi pohon, setinggi gedung, setinggi sekolah. Tapi kalau kita kasih tulisan tambahan bahwa ukurannya itu 3 kali lebih besar dari Monas. Nah, itu kita jadi punya gambaran. Oh, Monas tinggal kali 3 segitu. Gitu. Jadi teman-teman nanti ketika bikin keterangan ya, teman-teman bisa tambahin kata sifat atau kata koneksi. Jadi misalkan ibu guru ini cerewet sekali sih gitu. Kayak apa ya? Kayak misalkan mobil yang ada di perempatan selalu klakson-klakson nggak berhenti gitu. Nah, misal gitu. Atau kayak apa namanya? Misalkan ya ibu guruku memang dijuluki seperti apa namanya bibir balapan. Iya, apa namanya, karena mulutnya nggak berhenti saling bersaing gitu ya untuk terus mengucapkan kata demi kata. Nah gitu-gitu. Jadi teman-teman harus bikin istilah yang bikin pembaca itu paham dan ngerti gitu maksud teman-teman apa. Kalau bikin karakternya sedih, sesedih apa gitu. Kalau bikin hujan deras, derasnya sederas apa. Nah teman-teman harus bisa nambahin itu untuk teknis nulis yang pertama. Next teh. Nah, yang kedua, ini yang gak kalah penting dan wajib untuk dikuasai oleh semua penulis fiksi adalah show not tell. Ya, tunjukkan, bukan beritahukan. Jadi kalau teman-teman nulis tell itu biasanya cuma nulis aku menangis. Gitu. Jadi kalau dalam kalimat biasanya setelah dipukul oleh ayahnya kemudian Ani menangis. Nah, itu kalimat pernyataan, tell gitu istilah. Tapi kalau kita bikin show, kita bikin gimana proses nangisnya. Butiran air mata jatuh dan luruh di pipiku. Bibiku bergetar, dadaku berdebar. Saat dunia tampak berubah jadi kepingan kaca yang pecah berkeping-keping di mataku. Nah ini show, karena orang jadi ngerasain, wah gila ternyata ini kayaknya sedih banget ya. Sampai hatinya itu pecah gitu. Nah ini yang bikin orang bisa jadi baper dalam membaca suatu cerita. Makanya teman-teman nanti harus belajar supaya nggak pakai kalimat pernyataan ya, tapi harus dikembangkan dalam paragraf, dalam frase kalimat. Ya, jadi kuncinya hindari pernyataan atau kalimat langsung yang menyatakan sifat kayak wanita itu cantik, pria itu baik. Nah, baiknya kayak apa? Tunjukin aja gitu. Apakah baiknya itu dia tiap hari Jumat selalu ngasih sedekah, ngasih uduk gratis untuk 100 orang yang dia temuin misalkan. Nah, kita bisa tahu bahwa dia baik. Dan wanita itu cantik. Cantiknya kayak gimana? Bulu matanya lentik, matanya warna biru, rambutnya panjang, kemudian di blonde misalkan. Nah, jadi teman-teman harus pikirin itu ya, harus mulai dijabarkan supaya pembaca bisa lebih relate sama cerita kita. Gitu. Oke, dikit lagi teh. Next. Nah, kesan sebelum ke sesi pertanyaan ya. Buat saya ada satu kalimat yang saya pegang teguh sampai sekarang bahwa ide itu boleh sama, tapi kalau ditulis oleh penulis yang berbeda, pasti hasilnya juga berbeda. Jadi teman-teman nggak usah mikir bahwa kayaknya cerita saya jelek banget, cerita saya kok kayaknya klise gitu. Tenang aja. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, kan cerita cinta juga intinya ada cowok sama cewek gitu kan. Tapi kan apa yang ngebedain cerita dulu sama sekarang? Iya dari latarnya, dari lokasinya, dari adatnya, dari budayanya. Kisah cinta di Sumatera, di Jawa, sama di Makassar itu pasti beda. Orang Makassar kalau jatuh cinta kayak gimana? Orang Jawa kalau pacaran itu mainnya kemana? Orang Sumatera kalau naik gunung kayak gimana misalkan? Nah itu kan beda-beda. Jadi masing-masing penulis pasti punya karakternya. Jadi yang penting mah teman-teman harus berani nulis dulu. Nulis aja dulu, baru kemudian kita sempurnakan, kita pikirkan yang kita tulis. Gitu ya. Jadi kesimpulan pertama, ini secara nggak langsung tips juga untuk teman-teman.
tulis dulu aja apa yang teman-teman pikirkan, baru pikirkan apa yang teman-teman tuliskan. Ya, tulis dulu apa yang kita pikirkan, baru pikirkan apa yang kita tuliskan. Nah, itu prinsip pertama dalam nulis. Jadi nulis pertama nulis dulu aja, baru kalau misalkan nanti ada yang kurang kita edit, kita benerin, kita rapihin dan kita kembangin. Gitu. Oke, itu aja buat sesi penyampaian pertama ya. Teman-teman nanti kan bakal dapat slide-nya juga, jadi bisa dibaca-baca lagi kalau ada yang kelewat. Silakan kalau ada pertanyaan boleh disampaikan dan kita diskusi sama-sama. Mangga Teh. Oke, terima kasih banyak Kak Agi buat ilmunya hari ini. Cukup banyak sekali ya teman-teman semuanya. Gimana dari pemaparan Kak Agi tadi. Sepertinya banyak sekali ya ilmu-ilmu baru. Pada konsen nyata tuh Kak, semuanya pada nulis-nulis tuh di buku. Kelihatan sangat banyak sekali yang perlu disimpan dari materi kita hari ini. Untuk teman-teman yang lain udah siap, udah ada pertanyaan. Kalau teman-teman sudah ada pertanyaan, silakan langsung raise hand. Untuk 3 tercepat raise hand terlebih dahulu. Selanjutnya nanti silakan tuliskan pertanyaan di kolom komentar ya. Nanti akan dipilih. Oke. Langsung tanya jawab aja ya Kak Agi ya. Boleh Mangga Teh. Mangga. Oke. Yang pertama silakan Kak Arsi boleh hidupkan mic dan videonya kalau bisa. Halo Kak Arti. Kak Arti, apakah bisa aktif dari ini mikrofonnya? Kalau nggak bisa kita lanjut ke yang selanjutnya ya. Silakan Kak Halo, Lia. Kak. Oh ini Kak Arti. Silakan Kak. Tadi di unmute. Oh ya. Nggak bisa on cam, Kak, soalnya lagi di jalan. Oke, silakan nggak apa-apa Kak Arti. Ya, perkenalkan nama saya Arti dari Rangkas Bitung. Izin bertanya kepada narasumber. Kita ketahui sekarang ini banyak anak muda belum paham nih tentang penulisan. Yang saya tanyakan, pertanyaan saya ada 3, Pak. Yang pertama, apa kiat-kiat kami sebagai pemuda dalam mengembangkan soft skill dan hard skill kami di bidang cerpen di era digital ini seperti apa? Yang kedua, bagaimana kesiapan teknologi dan sumber daya manusia Indonesia dalam mendukung pengembangan di bidang cerpen ini ke depannya seperti apa? Yang Kak ketiga, Arti mungkin bisa agak pelan sedikit membacakan Ya. pertanyaannya. Biar kita Ya, sama-sama paham ya. ya, yang pertama, apa kiat-kiat kami sebagai pemuda dalam mengembangkan soft skill dan hard skill kami di bidang cerpen di era digital ini seperti apa? Yang kedua, bagaimana kesiapan teknologi dan SDM Indonesia dalam mendukung pengembangan bidang cerpen ini ke depannya seperti apa? Yang ketiga, bagaimana cara kita edukasi kepada teman-teman yang di pedesaan atau di pedalaman yang masih awam terhadap pembuatan cerpen ini, khususnya di era digital saat ini, seperti apa? Itu aja pertanyaan saya, Kak. Mohon tanggapannya, terima kasih. Baik Kak Arti. Dari Kak Agi sendiri apakah sudah ada jawabannya atau kita mau langsung ke pertanyaan kedua dulu? Boleh dijawab aja ya Teh, soalnya lumayan iya. banyak juga. Silakan Kak Agi. Oke, tadi juga emang pertanyaannya sempat disampaikan di kolom chat ya. Nah, jadi menariknya ya dan beruntungnya kita hidup di era sekarang karena sebetulnya kita sudah banyak fasilitas yang tersedia di era ini untuk pelatihan. Zaman saya nulis sesuatu itu kan itu harus harus di komputer ya, dan nggak semua orang punya komputer. Kalaupun kepaksa dulu kita nulis di komputer itu harus ke warnet. Nah bayangin kita ke warnet nulis 1 cerpen itu saya aja kayaknya ke warnet 1 hari gitu kan, nulis berapa paragraf, sejam 2 jam, udah gitu terus tutup. Besok masuk besok nyoba lagi, lanjutin lagi, tutup lagi gitu. Apalagi yang nulis novel, orang yang di pesantren pun dulu nulis novel itu kayak di buku catatan dan itu mungkin setahun baru kelar.
Dan itu pun nanti harus disalin lagi gitu kan ke komputer. Jadi lumayan gitu perjuangannya. Nah, teman-teman, kalau untuk sekarang, alhamdulillahnya kita kan media sosial udah terbuka. Kita aplikasi banyak gitu. Jadi untuk latihan bikin cerpen sebetulnya kita bisa nulis di mana aja. Untuk pengembangan soft skill-nya secara ilmu, kayak gini ya, kita punya webinar, kita punya pelatihan, teman-teman tinggal pilih pelatihan mana yang sesuai dengan minat bakat kalian. Kayak lagi tertarik sama cerpen, ikut pelatihan cerpen, pengen bikin novel, coba ikut pelatihan novel, dan sebagainya. Termasuk ikut komunitas dan lainnya. Itu yang bisa kita gunakan untuk salah satu pengembangan dari sisi pengetahuan. Nah, dari sisi pengalaman gimana? Dari pengalaman itu, saya sendiri ngelatih nulis itu dari Instagram. Gitu. Jadi teman-teman latihan bikin caption, foto mah bisa bebas ya, bisa apa aja. Tapi dari situ teman-teman bikin cerita yang ngalir. Gitu. Minimalnya supaya orang itu bisa penasaran kalian nulis apa dan bisa ninggalin like di sana. Makanya dulu saya latihan nulis itu bisa 3 kali sehari. Saya posting pagi, siang, sama sore. Pagi itu biasanya kayak bikin apa ya, tulisan bebas. Siang itu biasanya quotes gitu. Malam bikin puisi misalkan. Nah, teman-teman bisa tuh latihan kayak gitu. Karena nanti skill nulis ini pasti dibutuhin di banyak hal, di banyak bidang. Teman-teman jadi marketing itu kan harus nulis iklan. Kalian pengen jadi YouTuber, YouTuber juga harus bikin skrip. Harus bisa ngomong. Ngomong itu apa? Modalnya cerita, modalnya kata. Nah, orang yang biasa nulis pas ngomong itu pasti lebih enak. Karena kita udah biasa nyusun kata gitu. Nyusun kalimat dari sisi tulisan. Jadi ketika ngomong biasanya dia lebih lancar, lebih banyak kosakatanya. Nah, kemudian kalau mau nulis agak panjang, kalian bisa coba nulis di blog. Itu sampai sekarang blog itu juga masih cukup relevan ya. Atau teman-teman bisa manfaatkan platform nulis kayak Wattpad, Storyal, dan lain-lain ya. Banyak banget sekarang, tinggal kalian pilih mana yang cocok, mana yang pasarnya pas, dan mana yang pembacanya ada. Karena kalau ngincer remaja mungkin lebih cocok ke Wattpad gitu ya. Ngincer yang platformnya asli Indonesia, teman-teman bisa coba Storyal. Karena di Storyal juga banyak lomba, teman-teman juga bisa ikut ke sana. Dan kalau teman-teman pengen nantang, selain ikut lomba, teman-teman bisa juga coba kirim ke koran. Sekarang koran masih relate kok. Koran sama ada beberapa website nulis, kayak misalkan basabasi.co, dan lainnya ya. Itu nanti teman-teman bisa coba kirim naskah ke sana, siapa tahu diterima, dan itu bisa jadi pembuktian bahwa oh berarti aku sudah bisa nulis cerpen yang baik dan diterima oleh masyarakat gitu. Jadi untuk pengembangannya kurang lebih banyakin jam terbang sama banyakin baca dan banyakin latihan. Kesiapan teknologi gitu ya. Jadi kurang lebih kalau untuk sekarang kurang lebih mah teknologi udah mumpuni kok. Tinggal kitanya mau pakai atau enggak. Nah, sementara kalau edukasi ke pedesaan, nah kalau sekarang menariknya sudah cukup banyak penulis-penulis daerah yang mulai bersuara, yang mulai aksi lah ya gitu. Kayak kalau di Makassar itu kan ada Faisal Odang ya. Faisal Odang itu dari daerah. Aan Mansur itu juga dari daerah awal. Kemudian mereka ketika sudah berhasil di karirnya, kemudian mereka juga bikin pelatihan di daerahnya. Mereka edukasi ke tetangganya, ke teman-temannya, ke saudaranya, bagaimana nulis yang baik. Nggak usah bikin cerpen sebetulnya. Cuma sekedar nulis chat WA yang bagus pun ya itu juga termasuk edukasi. Gitu. Lebih bagus lagi kalau bisa cerpen. Maksudnya aplikasi cerpen sebetulnya juga banyak sih. Teman-teman bisa nulis status yang bagus dan ngalir, itu pun latihan cerpen sebetulnya. Ketika teman-teman nanti ada yang jadi guru, nulis soal yang dimengerti sama muridnya, itu pun juga jadi cerpen. Ya intinya sih dari komunitas juga udah mulai gerak kok.
Dan tentunya kalau yang kayak gini tuh nggak bisa sendirian. Jadi dengan adanya banyak pelatihan, banyaknya orang-orang masyarakat yang tertarik dengan kegiatan kayak gini, mudah-mudahan itu juga salah satu upaya kita ya, pemberdayaan supaya literasi di Indonesia ini bisa lebih meningkat lagi. Ya, kurang lebih gitu ya, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Terima kasih sekali jawabannya Kak Agi. Jadi untuk Kak Arti sudah terjawab ya dari Kak Agi mengenai pertanyaannya tadi. Cukup banyak sekali, ada 3 poin. Jadi kalau Kak Arti misalnya sekarang udah sering sekali aktif, sekarang tuh sudah banyak sekali ya Kak Agi ya, semacam komunitas menulis, kegiatan menulis bareng, kemudian di tiap-tiap daerah pasti ada komunitas menulisnya sendiri-sendiri. Mungkin dengan memperbanyak relasi juga dapat membantu Kak Arti untuk meningkatkan kemampuan menulisnya juga. Biasanya kalau ada temennya lebih semangat gitu ya Kak. Iya, betul sekali. Jadi kepoin aja teman-teman tinggal di daerah mana. Kalau belum punya teman di sana, ya coba bikin komunitas atau cari teman dan cari relasi biar nanti kan bisa kayak gini, undang orang, bisa sharing dan nanti komunitasnya bisa lebih berkembang juga gitu. Baik, kita lanjut ke yang raise hand selanjutnya. Silakan Kak Lia Kartika, boleh dihidupkan kameranya dan sampaikan pertanyaannya. Baik, Kak Lia. terima kasih. Apakah suara saya terdengar, Kak? Kedengaran Ya, kan? Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya ya. Mengenai sinopsis, kan tadi dijelaskan bahwasannya kita harus jabarkan secara detail mengenai isi cerpen kita. Nah, bagaimana sih cara supaya pembaca tuh tetap penasaran dengan isi menyeluruh cerpen kita, Kak? Iya. Jadi Itu gini. aja. Oke. Baik, silakan Kak Agi. Oke, jadi gini. Sinopsis itu untuk pribadi ya, bukan untuk ke orang. Jadi kalau sinopsis itu kita pakai sebagai peta kita dalam menulis. Jadi istilahnya misalkan Lia mau ke sekolah. Ke sekolah berarti apa? Lia itu kan harus misalkan bangun tidur, cuci kaki, mandi, sholat, terus pakai baju, ke depan, panasin motor, kemudian naik motor, lewat jalan apa, sampai akhirnya nyampe ke sekolah. Nah itu sinopsis, cerita dia dari bangun tidur sampai nyampe ke sekolah. Nah sementara begitu juga ketika Lia mau nulis cerpen. Jadi sinopsis itu fungsinya supaya Lia tahu, oh abis bangun tidur ini mau ngapain dulu nih, apa mau mandi dulu atau mau apa dulu. Jadi kalau kita bikin pembukaan, openingnya itu tadi misalkan kita putus gitu. Nah, habis kata-kata kita putus itu, Lia mau ngomongin apa? Mau cerita kemana dulu sampai akhirnya nanti endingnya seperti apa? Gitu. Nah, itu untuk pegangan Lia aja. Kalau ke orang lain, kita bukan ngasih sinopsis. Ya, sinopsis itu untuk editor, temen ya, mentor yang pengen tahu ceritanya dari awal sampai akhir. Sementara kalau ke pembaca yang kita sampaikan itu cukup blurb atau potongan ceritanya aja. Jadi kalau Lia baca di belakang cerita tuh biasanya kan suka ada potongan kalimat, potongan paragraf. Terus kan nanti di akhir misalkan apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lia akan bertemu dengan Dani misalkan? Nah, itu kan yang nanti bikin pembacanya penasaran. Gitu. Jadi ini sekali lagi definisi sinopsis bedakan ya dengan blurb. Gitu. Blurb itu tulisannya BLURB ya, yang ada di belakang buku. Nah, yang gini-gini ini namanya blurb. Bisa potongan cerita, bisa gambaran umum cerita. Biasanya kalau kumpulan cerpen, selain ada kutipan-kutipan ceritanya, kita punya gambaran gitu. Kita punya gambaran misalkan manusia adalah gini. Nah, buku ini memuat 12 kisah tentang manusia. Temukan jawabannya dan apakah yang harus kita lakukan sebagai manusia di dalamnya gitu.
Nah, itu kan udah menjawab bahwa tema buku ini adalah manusia dan orang yang pengen baca ini adalah orang yang pengen menjadi manusia. Bagaimana memanusiakan manusia? Nah, itu yang akan diceritakan dalam bukunya. Misalkan gitu. Jadi nanti paling yang dikasih tahu ke orang yang penasaran cukup kasih tahu premisnya aja, jangan sinopsis. Dan itu udah cukup bikin orang penasaran kok. Gitu mungkin ya. Itu aja mungkin deh. Mudah-mudahan terjawab. Tapi kalaupun pengen bikin sinopsis yang penasaran gitu ya, yang bikin orang tertarik, kayak misalkan Lia pengen bikin skenario film ya, kemudian sinopsis filmnya Lia sampaikan. Nah, artinya Lia harus punya unsur pembeda tadi yang apa namanya? Ya seenggaknya tiga poin penting yang di awal itu. Gitu ya, apakah ceritanya menarik, historikal, apakah dia menyentuh gitu. Karena orang yang pengen baca cerita dengan cepat pasti baca dari paragraf pertama, kemudian intisari ceritanya, konfliknya tentang apa, karakternya menarik atau enggak, dan itu relate atau enggak. Kurang lebih gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Agi. Bagaimana Kak Lia? Apakah sudah cukup menjawab untuk pertanyaannya? Sudah, Kak. Terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin masih bingung untuk definisi dari sinopsis dan blurb, jadi kegunaan dan fungsinya pun berbeda. Kalau biasanya yang kita publish kepada teman-teman yang lain atau mungkin untuk sebagai spoiler dikit-dikit ya Kak, ngasih tahu tentang ceritanya itu namanya blurb. BLURB. Nah, kalau untuk sinopsis biasanya digunakan penulis untuk penggunaan sendiri. Kalau semisalnya nanti bingung lanjutan ceritanya seperti apa ya, outline dan lain sebagainya. Oke, untuk pertanyaan ketiga, silahkan kepada Kak Rizky Rahmatillah, boleh dihidupkan kamera dan mic-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Rahmatillah dari SMN 22 Garut. Saya ingin mempertanyakan pada narasumber. Bagaimana cara mengedukasi atau memperkenalkan cerpen kepada sekolah dasar? Karena kita harus memperkenalkan atau mengedukasi kepada sekolah dasar tentang memperkenalkan cerpen tersebut. Agar cerpen tersebut bisa dikenal oleh banyak orang, khususnya siswa SD. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Rizky pertanyaannya. Kak Rizky mau ngajar ke SD ya? Mungkin Kak Agi bisa bantu menjawab gimana cara kita lebih enak mengenalkan cerpen ke anak-anak gitu ya. Iya, iya. Nah, hatur nuhun ya Kak Rizky. Saya jadi pengen main ke Garut lagi. Di Garut itu ada teman saya yang aktif di Duta Baca Jawa Barat. Namanya... Kang Nandi ya, Kang? Hah? Kang Nandi ya? Nandi ada, Haikal Husen, ada Andi, ada cukup banyak lah. Jadi beberapa kali ke Garut juga suka main gitu ya, silaturahmi dengan mereka. Nah, kalau untuk anak kecil sendiri ya, ini kasus yang menarik karena anak kecil ini kan artinya kita bagaimana memperkenalkan buku dan cerita sejak dini. Nah, jadi pertama ada beberapa upaya ya. Yang pertama itu kan dari sisi keluarga memang harus membiasakan anak-anaknya dengan buku. Kebanyakan orang tua sekarang itu udah mulai sih, jadi kayak mereka mulai beli buku bantal, beli buku untuk anak-anak gitu ya. Dan anak-anak udah terbiasa untuk pegang buku. Nah, yang kedua, kalau untuk anak kecilnya sendiri yang misalkan yang keluarganya kurang literasi, kurang kurang tertarik lah ya dengan yang seperti itu. Nah, teman-teman juga kalau misalkan ingat waktu zaman SD gitu ya, zaman kecil kan sebetulnya kita banyak dapat dongeng kan ya. Ada cerita Malin Kundang, misalkan ada cerita Tangkuban Perahu, ada Disney Princess gitu kan ya, ada Rapunzel, Cinderella dan lain-lain.
Nah, itu sebetulnya adalah salah satu upaya untuk mengenalkan cerita sejak dini ke anak-anak kecil. Karena zaman anak-anak kecil itu kan mereka pengennya seneng-seneng. Dengar cerita yang menyenangkan, yang menggembirakan, yang bikin ketawa, yang bikin haru gitu ya. Temanya itu bisa disesuaikan sih. Tapi intinya cari hal yang relate lah, yang bikin mereka seneng. Jadi kayak kalau lagi seneng-seneng sama princess, nah kita bisa tuh kasih cerita-cerita kerajaan. Kasih Cinderella, kasih Elsa ya, Frozen, dan lain-lain. Mereka bisa ngikutin ceritanya. Bahkan ada beberapa cerita juga yang itu kan ada lagunya gitu. Nah itu biasanya bikin anak kecil tertarik. Nah yang kedua memang mungkin dibacain ya. Ada beberapa anak itu yang lebih audio ketika kecil. Jadi makanya dongeng itu biasanya suka menarik perhatian anak kecil. Jadi kita memperkenalkan cerita itu lewat apa istilahnya, lewat aksi ya, lewat dongeng. Jadi kita ngedongeng di mereka, kita bisa pakai baju-baju apa misalkan ya, kemudian kita kasih ekspresi intonasi yang bagus, nah supaya mereka tertarik. Kalau mereka udah seneng sama cerita-ceritanya, nanti kan mereka pengen lagi. Kak, apa namanya, ceritain lagi dong yang lain gitu. Nanti kita kasih lagi yang lain. Lama-lama kalau mereka udah ketagihan dengan cerita, kita bisa tuh apa namanya pelan-pelan ngasih ke mereka. Kakak lagi ini nih, lagi sibuk. Coba kamu baca aja dulu sendiri ya ceritanya, kasih bukunya. Nah, mudah-mudahan mereka habis itu mau baca. Gitu. Jadi ya itu salah satu saran sih ya dari saya pribadi untuk membuat ketertarikan. Selain itu ya kita mungkin bisa pakai media lain. Selain audiobook ya, sekarang udah banyak audiobook, kita dengerin kayak apa podcast dan sebagainya, itu ada yang menceritakan cerita. Di YouTube juga ada banyak. Yang kedua kita cari majalah yang punya cerpennya, karena majalah yang punya cerpen itu cerpennya kan orisinil gitu. Jadi cerpennya baru dan nanti anak-anak itu kalau tertarik dengan ceritanya, dia pasti bakal minta terus gitu, minta nunggu terus. Saya dulu kan termasuk generasi bobo ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar, ada majalah dulu namanya majalah Bobo. Nah di situ teh ada banyak cerita, ada cerita Mona dan Rongrong, ada cerita bersambung, ada cerita pendeknya, ada siapa tuh Pak Kumis, Pak Gendut, atau siapa gitu. Nah karakter-karakter kayak gitu yang berkesan di anak-anak dan bikin mereka tertarik dengan bacaan. Nah, tinggal eranya aja sih, sekarang anak-anak lebih senang karakter kayak apa, dan kita bisa PDKT dan perkenalkan mereka ke dunia cerpen dari sana. Mungkin gitu ya gambarannya. Mudah-mudahan terjawab. Bagaimana untuk Kak Rizky? Apakah jawabannya sudah cukup jelas? Alhamdulillah cukup jelas. Oke, Baik, yang mudah-mudahan bisa mungkin dipraktekin ya untuk adiknya, untuk keluarganya, untuk teman. semangat buat Kak Rizky mungkin mau mengenalkan literasi ke banyak anak-anak yang Ya. masih sekolah dasar ya. Kak Agi, kebetulan nih kita waktunya sudah cukup terlewat. Kalau Kak Agi berkenan, kita mau menambahkan pertanyaan dari sesi chat. Apakah Kak Agi berkenan? Gak apa-apa, boleh, mangga. Ini kedengaran nggak ada hujan di sini? Oh, udah enggak kok, enggak. Aman, Kak. Ya udah, aman-aman. Oke, Ya udah, kalau untuk teman-teman ini sepertinya masih pada antusias, masih ada beberapa pertanyaan yang muncul di kolom chat. Saya mangga. pilih 3 saja untuk Boleh. mempersingkat waktu. Oke, saya bacakan. Untuk yang pertama, pertanyaan dari Kak Silvi Kurota asal Bandung. Izin Oke. bertanya mengenai writer's block atau kebuntuan saat menulis. Saat di pertengahan ataupun saat menjelaskan akhir cerita, terkadang saya mengalami kebuntuan dalam menulis. Bagaimana cara mencegah hal tersebut terjadi? Terima kasih, Kak. Gitu. Oke, itu aja ya. Iya, writer's block-nya. Jadi gini teman-teman, ada istilah dalam menulis itu namanya writer's block ya, atau kebuntuan dalam menulis. Nah, saya pribadi juga emang kadang-kadang suka ngalaminnya, gitu ya.
Jadi teman-teman pasti pernah lah ngerasain di mana pas kita udah di depan laptop gitu, mau nulis apa kok bingung ya, mau mulai dari mana kok bingung gitu. Ada yang bilang nulisnya belum mood gitu kan. Ini mungkin idenya kurang matang dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman harus ketahui bahwa writer's block itu emang nyata. Ya, writer's block itu emang nyata. Cuma ya kita juga punya cara untuk menanggulanginya, cara untuk mengatasinya. Nah, gimana caranya? Jadi yang pertama gini, kita bedakan di dua hal. Ada writer's block karena nggak tahu harus menulis apa, dan ada writer's block yang kedua yang kita bingung mau nulis kapan, gitu ya. Jadi apa dan kapan. Kalau teman-teman writer's block-nya bingung mau nulis apa, berarti ini masalahnya ada di ide. Nah, ide kalian artinya belum matang. Artinya kalian belum tahu habis ini ceritanya mau dibawa kemana. Nah, inilah fungsinya teman-teman di awal tadi dikasih tahu untuk nulis sinopsis duluan. Karena kalau teman-teman bikin sinopsis, teman-teman bakal kebayang, oh cerita saya endingnya mau ke sini. Berarti ceritanya gimana caranya harus digiring ke sana. Gitu. Kalau emang tadi kita ceritanya romance, pengen jadian, berarti gimana caranya supaya karakter ini bisa jadian? Kita tinggal cari kejadian-kejadian apa yang bikin mereka dekat dan bisa jadian, gitu kan? Nah, nggak ada cerita tuh di tengah-tengah, bingung, aduh ini gimana ya PDKT-nya mau ngapain lagi gitu. Nah, karena di sinopsis kan udah harus ada PDKT-nya ngapain aja. Nah, itu yang bisa teman-teman lakukan, bikin sinopsis yang lengkap supaya nanti gak bingung harus nulis apa. Kalaupun kaitannya dengan teknis, kayak misalkan ini pengen ngegombal nih, tapi gombalnya gimana ya gitu. Nah, kalau ini kan tentang pengetahuan. Kalau tentang pengetahuan, obatnya itu adalah baca. Teman-teman harus baca atau nonton. Jadi kalau teman-teman pengen nulis cerita romance, berarti kalian baca novel-novel atau cerita romance. Lihat orang lain nulis cerpen romance yang baper itu kayak gimana. Habis itu teman-teman ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya, teman-teman sesuaikan dengan gaya nulis teman-teman, kemudian sesuaikan juga dengan cerita teman-teman. Apa yang bikin beda cerita kalian dengan cerpen lainnya. Nah, itu harus dikembangin. Terus teman-teman juga bisa lihat kayak misalkan dalam film tuh. Di film kan itu bagus-bagus ya. Orang PDKT kayak gimana, pandangan matanya seperti apa, gestur tubuhnya kayak gimana, itu kan kelihatan banget. Jadi tinggal teman-teman bahasakan gaya seperti itu dalam tulisan itu kayak gimana. Apakah dia menyisir rambutnya kayak gimana, menyugar rambutnya itu kayak gimana. Apa namanya? Melempar poninya ke kiri misalkan. Nah, itu kayak gimana? Bikin pembaca itu ngebayangin gitu karakter kalian seperti apa. Gitu. Nah, itu kan bisa kelihatan dalam film. Gitu ya. Jadi kalau masalahnya di teknis itu teman-teman obatnya baca dan lengkapin lagi sinopsis dan juga plotnya gitu. Nah, masalah kedua adalah nggak tahu kapan waktu untuk nulisnya. Nah, nggak tahu kapan ini biasanya antara teman-teman sibuk atau nggak mood gitu. Jadi kayak pengen nulis hari ini tapi kok moodnya nggak datang-datang ya gitu. Atau pengen nulis hari ini tapi kok kayaknya capek ya, kayaknya sibuk ya, hari ini kayaknya ada rapat, ada nugas, ada sekolah gitu. Jadi kayak nggak ada waktu untuk nulis. Nah, teman-teman harus tahu dua hal. Yang pertama, teman-teman ya sejatinya itu punya golden time nulisnya masing-masing. Ya, jadi ada orang yang memang senang nulis malam, ada orang yang senang nulis pagi-pagi, ada orang yang senang nulisnya di luar, ada orang yang senang nulisnya di dalam. Gitu. Kayak di luar itu misalkan di kafe gitu ya, di Starbucks, di McD gitu. Jadi harus cari tempat nongkrong dulu baru bisa nulis. Ada yang kayak gitu. Atau ada yang harus masuk ke dalam kamar. Masuk ke kamar, kunci, gembok, dan dia cuma depan laptop doang gitu. Nah, itu ada. Kalau teman-teman tahu di Lestari ini termasuk tipe yang kedua. Karena dia pas nulis Supernova,
buku terakhirnya, itu dia sampai harus ngekos, izin sama keluarganya, punten ya, ibu mau 2 bulan nulis novel dulu gitu. Jadi dia 2 bulan ngekos doang, kerjaannya cuma nulis, makan, minum, mandi gitu, terus nulis lagi dan seterusnya. Dan emang setelah itu dia jadi novelnya, tebel lah, berapa ratus halaman itu. Dan itu hasil perenungan selama sebulanan. Nah, jadi teman-teman nanti harus tahu apakah teman-teman lebih senang nulis di HP, di laptop, malam, pagi, di jalan, di rumah, di sekolah, di buku gitu ya, dan seterusnya. Itu yang pertama, tentang waktu, golden time dalam nulis. Yang kedua, itu tentang mood gitu. Saya percaya bahwa setiap penulis itu butuh mood untuk nulis. Ya. Ini kepercayaan saya ya, bahwa setiap orang yang mau nulis itu butuh mood. Nah, cuma ya ada tapinya. Mood itu bukan ditunggu, tapi diciptain. Ya, kalau nunggu mood itu nggak bakal datang sampai kapanpun. Tapi kalau kita nyiptain mood, nah mood itu bisa kita rancang. Gimana caranya? Misalkan gini, ada orang yang mood ya, yang dia seketika bisa nulis kalau ngopi dulu. Jadi ada yang ngopi, ada yang sebat, ada yang apa, dan itu baru nulisnya lancar. Ada orang yang tadi ya nulis itu misalkan harus di luar gitu. Jadi kalau luarnya berisik, dia baru melihat orang ini, jadi semangat dia nulisnya. Pas lagi capek, tinggal lihat orang-orang, habis itu semangat lagi. Ada yang kayak gitu. Faisal Odang itu termasuknya kayak gini, nulis itu harus di luar. Aan Mansur itu nulis harus tenang, jadi nggak bisa dia nulis di kafe. Saya dulu punya kebiasaan kalau nulis itu harus sambil tengkurap, jadi harus sambil tiduran. Tiduran depannya laptop, itu lancar, satu novel jadi. Tapi kalau duduk, biasanya baru setengah jam, aduh pegel gitu, capek, nggak tahu kenapa. Padahal kalau sambil tiduran semalaman juga jadi gitu. Nah itu ya, itu keunikan orang. Teman saya ada yang nulis itu harus di buku dulu dan pakai pensil. Kalau dia pakai pulpen gak jalan kata dia. Malah gak jadi novelnya. Gitu. Jadi harus pakai pensil, coret-coret kayak apa gitu. Pas sudah selesai baru dia salin ke laptop, ke Wattpad, ke apa gitu. Sambil diedit. Gitu. Dan ini personal banget ya. Artinya ini sesuai dengan teman-teman. Kira-kira kalian makannya gimana, obatnya apa, itu cuma teman-teman yang tahu. Karena tiap orang itu unik, dan obat untuk saya belum tentu sama dengan teman-teman. Jadi ini harus teman-teman cobain satu-satu. Mana yang paling bikin kalian nyaman, yaitu pertahankan. Gitu ya. Dan pesan terakhir saya, kalau teman-teman punya masalah dengan waktu, ya, saran saya, jangan menulis di waktu luang. Ya, jangan menulis di waktu luang, tapi luangkanlah waktu untuk menulis. Ya, karena kalau teman-teman nungguin waktu luang, itu teman-teman nggak bakal nemu. Ya, waktu itu ada aja alasannya, kan capek, ngantuk, apa gitu. Tapi kalau teman-teman niatin, meluangkan waktu untuk nulis, itu kita dari siang udah mikir misalkan, nanti malam jam 9 aku mau nulis gitu. Artinya teman-teman kalau ada PR itu pasti diberesin sebelum jam 9. Kalau teman-teman lapar itu makan sebelum jam 9. Jadi pas sudah jam 9, karena niat kita udah mau nulis ya, udah meluangkan waktu untuk nulis, jam 9 itu kita depan laptop, matiin HP gitu ya, matiin datanya dulu, udah nulis saja. Gitu. Dan nulis pertama kali itu memang selalu jelek. Jadi teman-teman santai aja. Tulis saja semua yang teman-teman pengen tulis, baru nanti kita pikirin apa yang tadi kita tulis. Balik lagi ke prinsip sebelumnya. Jadi ada namanya teknik rewriting. Tulis dulu aja apa yang kalian pikirin, baru nanti kita edit ya. Kita pikirin apa yang kita tulis tadi. Begitu, mudah-mudahan Terima terjawab ya. kasih Maaf Kak kalau Agi. kepanjangan. Terima kasih Kak Agi atas tips-tipsnya. Ini kayaknya sangat membantu banget ya buat teman-teman yang
nulis, tapi habis itu tiba-tiba bingung di tengah jalan, aduh kita harus gimana. Emang kuncinya buat para penulis itu harus mencoba segala cara mana titik ternyamannya untuk mulai menulis. Baik, Betul. ini kayaknya kita satu pertanyaan terakhir lagi ya Kak Agi ya, Boleh, biar boleh, kita Kak, boleh. sama-sama bisa belajar. Yang pertanyaan terakhir dari Kak Afifah Hoirunisa, selamat sore, saya ingin bertanya, gimana cara mengembangkan pemikiran kita agar tidak hanya romantis saja? Jadi bisa coba ke berbagai tema seperti perjuangan dan lain sebagainya. Mungkin kayak mengembangkan kreativitas dalam menulis gitu, Kak Agi. Silakan Kak Agi. Gimana tadi supaya? Bagaimana cara untuk mengembangkan pemikiran kita agar tidak hanya membuat cerita yang romantis-romantis saja. Ya. Mengembangkan tema mungkin ya Kak Agi cocoknya. Iya, buat ngembangin tema. Jadi gini, sebetulnya kita sebagai penulis itu kan nanti pada akhirnya punya brand ya. Jadi kan ada penulis komedi, ada penulis horor, ada penulis skenario gitu dan sebagainya. Nanti genetik dari karakter kita itu pada dasarnya akan susah lepas dari tulisan kita. Jadi kayak kalau kita adalah penulis yang detail, mau kita nulis cerpen horor, komedi, romance, pasti nanti kita detail. Kalau kita awalnya komedi, pasti nanti kita akan menyisipkan unsur-unsur komedi dalam cerita kita. Mau itu cerita horor, cerita apa, ya mungkin nanti ada satu karakter yang akan selalu ngebanyol gitu ya, akan lucu-lucu dan sebagainya. Nah terus gimana kalau misalkan kita awalnya penulis romance, gimana nih cara ngembangin romance supaya nggak gitu-gitu aja. Nah sebetulnya kalau kita mulainya dari romance, itu teman-teman justru sangat potensial. Karena romance itu mau dibalut dalam apapun cocok. Gak mesti dalam cerita cinta doang, mau petualangan pasti ada romance-nya. Nanti si karakter utamanya pasti bakal menyelamatkan Tuan Putri yang disekap oleh naga misalkan. Kan itu nanti jadi romance. Kemudian kalau horor, nah bisa aja nanti ada sekelompok orang terjebak dalam ketemu hantu, nanti satu persatu dibunuh. Nah nanti kan yang terakhir terpisah biasanya itu yang punya kisah romance, yang nanti mereka saling bertahan hidup dan bahkan akhirnya mereka malah jadi hidup bersama setelah cerita itu, gitu. Dan itu nanti jadi awal cerita selanjutnya. Biasanya gitu kalau cerita horor. Cerita komedi misalkan, ya komedi ada aja. Komedi itu kan lebih ke sifat ya. Jadi ceritanya lucu tapi kan tetap romance itu selalu ada dimanapun. Karena sebetulnya gini, romance itu dia jadi bumbu, jadi perekat, jadi koneksi antara semua orang. Orang mau dia awalnya penonton horor, terus nonton komedi, selama ada romance yang di sana dia akan relate gitu, karena semua orang kan pasti pernah ngerasain romance kan. Semua orang pernah jatuh cinta, semua orang pernah suka dengan orang lain, pernah ngerasa salting depan orang yang disuka misalkan. Nah itu kan terwakili oleh kisah romance. Jadi makanya semua cerita ya genre apapun pasti ada romance-nya. Itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua, gimana nih ceritanya supaya kita pengen lepas dari zona nyaman? Ya caranya adalah nyoba, kita latihan. Gitu. Latihannya gimana? Pertama, coba cari buku yang sesuai dengan genre yang kita pengen coba. Katakanlah dari romance kita pengen coba ke horor. Nah, coba baca buku horor. Kita cari tahu dulu. Buku horor itu, cerpen horor itu ceritanya kayak gimana? Gitu. Apa yang bikin cerita horor itu menyeramkan? Dan terus kita lihat, ada nggak unsur cintanya di sana? Bagaimana cerita horor mengemas romance di dalam ceritanya? Nah, itu yang harus kita tandain. Kalau kita udah nemu polanya, baru kita cobain nulisnya. Kita udah coba nulisnya, tanyain ke temen. Biasanya minimal itu kita harus punya 2 pembaca pertama, ya, first reader istilahnya. Pembaca pertama yang pertama, pembaca pertama yang ke-1 itu adalah pembaca
yang awam, yang awam dulu. Jadi orang yang nggak pernah baca atau yang nggak tahu baca, kita coba sodorin. Kalau dia senang sama tulisan kita, tanpa paksaan ya, artinya tulisan kita udah lumayan bagus. Kalau kita bikin cerita horor tadi, harus menyentuh. Tanyain ke dia, ini udah bikin serem belum? Kata dia, ah enggak, biasa aja, belum serem. Nah, berarti kita harus bikin lagi. Kalau kita bikin cerita komedi, ketawa nggak dia? Kalau dia mukanya cemberut terus gitu, nah berarti dia belum lucu nih, belum lucu. Harus coba lagi. Terus komedi itu kayak gitu, nyoba lempar dulu jokesnya. Makanya kan ada istilah apa itu open mic gitu. Jadi tempat kita nyobain materi gitu. Nah kalau misalkan yang pembaca awam udah paham ya, udah terasa nih, udah serem, udah ketawa pas kita kasih ceritanya, baru kita kasih ke first reader yang kedua. First reader yang kedua ini adalah orang yang ngerti ilmu nulisnya, bisa dibilang mentor lah. Jadi orang yang paham teknik nulis, pas ditanya, Kang, ini gimana nih, bagus nggak ceritanya? Nah dia bisa komen tuh, oh ini kayaknya pembukanya coba diganti, coba pakai teknik ini. Ini kayaknya konfliknya kurang ini deh, kurang nendang gitu. Coba ceritanya diginiin lagi. Oh ini endingnya kurang memorable nih, kurang pas. Coba baca cerita ini, nanti pakai ending kayak gitu. Nah jadi kita bisa memperkaya cerita kita dari sana karena ada orang yang lebih paham dan dia bisa ngasih masukan supaya cerita kita ini bisa lebih bagus. Dan ini sebetulnya yang masih agak kurang gitu. Kalau kita nulis di Wattpad atau apa, itu mungkin kita ada punya mentor online ya. Orang-orang yang komen-komen, ih apa sih gini nulisnya baper gini-gini, apa sih nggak seru banget kok diginiin. Ya itu bisa jadi masukan gitu ya, bahwa oh iya kita sengaja ngasih jebakan di sini ternyata kejebak mereka gitu. Itu secara ini itu bisa dibilang pembaca awam lah, karena kan itu random ya. Nah, tapi kalau kita udah masuk komunitas, kita punya senior, kita punya senpai, punya guru, punya mentor, nah itu bisa tuh. Apalagi kalau sekarang, kalau teman-teman niat, sebetulnya ada beberapa kelas juga yang itu apa namanya, yang itu punya fasilitas mentoring. Gitu. Jadi nggak cuma ngasih teori, karena teori kayak gini kan sekilas ya, kita 1 jam belajar teori doang, kadang ada yang masuk, ada yang enggak. Tapi kalau misalkan praktek gitu, itu kan kita nulis apa, dikomentarin, dibedah semuanya gitu. Dan itu dulu teman-teman bisa temuin di beberapa kelas gitu ya. Kayak ada kelas khusus mentoring. Kalau di Bandung itu Mbak Jia Effendi itu editor senior dari Gagas Media. Dan sekarang dia jadi GM editing di storyal.co. Itu juga suka bikin kelas dan beliau juga punya jasa untuk ngecek tulisan kita itu udah bagus atau belum dan bisa diperbaiki di mana aja. Gitu. Saya dulu juga pernah bikin kelas writing namanya. Itu juga hasil uji coba saya sih. Kalau bikin sistem dengan pendampingan kira-kira kayak gimana. Gitu. Dan teman-teman nanti bisa cobain terserah ya kesempatan kalian aja. Siapa tahu nanti penerbit Meta juga ada pelatihan lagi untuk ngebimbing teman-teman nulis dari awal sampai jadi buku. Nah, siapa tahu nanti bisa ikutan. Ya itu silahkan. Gitu. Jadi intinya ngembangin cerita supaya nggak gitu-gitu aja gimana? Ya kita banyakin bacaan dan banyakin jam terbang. Temuin banyak orang gitu ya. Tiap seminar atau webinar atau ada podcast, ada bedah buku, teman-teman dengerin cerita para penulis itu kayak gimana prosesnya mereka mencari ide, bagaimana mereka berjuang meramu ceritanya sampai akhirnya dapat penghargaan, diterbitkan dan sebagainya. Itu bisa jadi salah satu pembantu untuk kita membuka cakrawala pengetahuan supaya kita bisa berkembang ke pribadi yang lebih baik lagi. Supaya nggak itu-itu aja, dan supaya kita punya referensi baru yang bisa kita coba berikutnya. Itu kurang lebih ya Teh. Mudah-mudahan Ya, terjawab.
Terima kasih sekali Kak Agi untuk penjelasannya, sangat membantu sekali ya buat teman-teman. Tadi juga Kak Agi juga udah sharing tentang gimana sih kita nemuin tempat untuk bisa mencari bantuan kalau ingin ada yang mereview tulisan kita cari teman, kita cari orang yang lebih berpengalaman juga bisa. Nah, sepertinya waktunya sudah cukup sore ya Kak Agi ya, cukup lebih dari waktu yang kita perkirakan. Banyak sekali ilmu yang kita dapat dari Kak Agi, semoga semua teman-teman di sini bisa mendapatkan ilmunya. Mungkin teman-teman ada yang masih punya pertanyaan, masih ada yang pengen didiskusikan dengan Kak Agi, mungkin bisa follow IG-nya Kak Agi di @agi_eka atau mungkin Kak Agi juga mencantumkan nomor telepon, bisa sharing-sharing bersama Kak Agi. Oke, jadi kita udah dapat banyak sekali ilmu. Nanti teman-teman semua bisa dapat dokumen ini akan dikirim maksimal H+2 bersama sertifikat dan voucher lainnya yang akan didapatkan lewat email. Selanjutnya, kita udah sampai di penghujung acara. Teman-teman pasti dapat ilmu banyak banget ya dari kelas hari ini. Mungkin teman-teman udah punya rancangan nih, habis ini mau nulis apa, atau mungkin udah punya tulisan yang udah lama sekali terbengkalai dan akhirnya, oh terinspirasi lagi, kayaknya aku tahu deh lanjutannya buat tulisanku yang kemarin itu gimana setelah ikut kelas ini. Nah, buat teman-teman semua yang mungkin ingin fokus menuliskan bukunya atau punya karya-karya terbaiknya, teman-teman bisa coba untuk menerbitkan bukunya bersama penerbit Mengubah Semesta. Di sini teman-teman punya kesempatan untuk menerbitkan secara mandiri bisa dengan beberapa paket yang kita sediakan. Ada paket terbit Fiona, Krista, dan Siena. Nah, teman-teman di sini juga nanti bisa tanya-tanya dulu melalui Instagram atau melalui WhatsApp. Kita juga kadang-kadang mengadakan beberapa event menulis atau webinar seperti ini. Kita sama-sama mencari ilmu dan mencoba untuk membuat karya terbaik kita. Nah, teman-teman yang punya naskah, silahkan bisa dikirimkan kepada tim penerbit Mengubah Semesta. Oke, mungkin sebagai penutup, kita boleh dokumentasi foto bersama ya. Silakan teman-teman boleh diaktifkan kameranya, kita pasang wajah terbaiknya. Di sini ada 7 slide, jadi teman-teman mohon bersabar dan tahan gayanya, karena nanti kita nggak tahu nih kita kebagian di slide berapa. Biar semuanya kebagian, semuanya posisi siap, boleh bergaya sebebas mungkin, ekspresif mungkin. Saya hitung dalam hitungan ketiga ya. Boleh senyum semuanya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Untuk next slide, silakan senyum lagi. Pose 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Next slide, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya lagi. Slide ke-5, 1, 2, 3. Selanjutnya, 1, 2, 3. Terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman hari ini yang sudah ikut serta dalam webinar menulis fiksi, kiat-kiat menulis cerpen. Teman-teman semuanya bisa absen, jangan lupa absen ya. Nanti kalau nggak absen, nggak bisa dapat fasilitas untuk webinar hari ini. Terus teman-teman juga bisa share apa yang teman-teman dapatkan hari ini melalui Instagram, bisa tag juga Kak Agi. Nanti siapa tahu ada review dan kalian bisa komunikasi lagi melalui DM Instagram. Jangan lupa tag @mengubah semesta. Kemudian mungkin Kak Agi terakhir deh buat penyemangat teman-teman kita di sini. Oke, ya menutup dari saya ya. Jadi menulis itu bisa sendiri, tapi menjadi penulis itu butuh teman. Ya, menulis itu bisa sendiri, tapi menjadi penulis itu butuh teman. Yang artinya kehadiran teman-teman di sini itu memang salah satunya adalah berkah dari semesta
supaya kita bisa bersilaturahmi dan juga bisa saling mencharge kembali semangat yang mungkin sudah mulai padam gitu. Nah, ketika teman-teman ingin berkarya, memang karya teman-teman pasti nggak bakal bagus dari awal. Makanya prinsip dalam berkarya itu kalau kata Panji Pragiwaksono itu mulai dulu aja lalu buat yang lebih baik. Ya, mulai dulu aja lalu buat yang lebih baik. Karena karya pertama itu pasti sampah, pasti jelek dan kita harus perbaiki itu sedikit demi sedikit sampai kita menjadi karya yang lebih baik gitu, yang bagus yang bisa diterima masyarakat. Nah, tapi dalam prosesnya, teman-teman kalau punya karya, punya naskah, punya ide, itu jangan dibuang. Simpan aja. Bikin bank karya, ya, bikin bank ide. Sehingga nanti ketika teman-teman butuh mencari ide, butuh menulis karya yang baru, teman-teman bisa lanjutin dari yang lama. Teman-teman kalau lihat perjuangan Terelia dulu, beliau bikin berapa draft, dan itu kan baru diterbitkan pas hafalan surat Delisa. Naskah awalnya itu pada ditolak semua sama Gramedia, tapi pas Delisa rilis bestseller, Gramedia minta naskah dan dia kasih naskah lama yang dulu ditolak, malah diterima. Jadi itu semua orang punya momennya gitu, punya momennya masing-masing. Yang intinya teman-teman silahkan manfaatkan waktunya, belajar sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ya kalau dengan membaca kita bisa mengenal dunia, maka menulislah supaya kita bisa dikenal oleh dunia. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan sharing kita hari ini bermanfaat dan bisa dipraktikkan. Kalau misalkan ada pertanyaan, pengen diskusi dan sebagainya, tadi ya kita bisa kontakkan lewat media sosial dan lain-lain. Hatur nuhun, ya mudah-mudahan siapa tahu kita bisa berjodoh dan bertemu langsung di lain kesempatan secara tatap muka. Itu Semoga aja. saja ya Kak, biar kita bisa Amin. sama-sama sharing lagi. Amin. Baik, terima kasih banyak Kak Agi, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah hadir pada webinar sore ini. Tidak terasa kita sudah menghabiskan waktu 1,5 jam lebih. Kita sudah berdiskusi tentang cerpen banyak sekali. Kita juga membahas tentang karakter, plot, dan lain sebagainya. Teman-teman mungkin nanti kalau mau membahas lagi tentang ilmu yang ada hari ini akan kita bagikan melalui email. Baik, akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sampai jumpa. Saya izin tutup ya Zoom-nya. Linknya